pemirsa, masih bersama kami di Hidup Sehat. Dokter, tadi kita lanjutkan pertanyaan menarik. Kalau bisa sembuh sendiri, vaksin itu masih perlu nggak sih, Dok? Ya, jadi satu dulu, vaksin tidak 100% mencegah, tapi dia mencegah jadi berat. Jadi yang kita target dengan vaksinasi adalah satu, memang kita harapkan angka kejadian menurun, berkurang. Tapi yang lebih penting dari semua proses vaksinasi adalah mencegah supaya dia tidak menjadi berat atau minimal tidak masuk rumah sakit. Jadi kalau ditanya, walaupun dia bisa sembuh sendiri, apakah memang diperlukan? Satu, kita tentu mencegah sakit. Dengan sakit, kita jadi nggak kerja 3-4 hari, produktivitas turun. Jadi kalau bisa kita mencegah, ya lebih baik kita mencegah. Jadi tetap diperlukan vaksinasi, walaupun pada kebanyakan orang, ini penyakit yang sembuh sendiri. Nah vaksin itu berlaku berapa lama sih, Dok? Apakah harus kita rutin nih vaksin? Untuk influenza, kita dianjurkan 1 tahun 1 kali, karena ada perubahan strain dari virus influenza yang beredar di dunia. Nah, setiap tahun itu kemudian perusahaan farmasi vaksin itu membuat strain yang berdasarkan data strain terbarunya. Nah, dengan cara itu kita akan terupdate sehingga kekebalan tubuh kita itu berlaku update untuk virus-virus yang beredar pada kisaran waktu tersebut. Nggak cuma software ya, Dok, yang diupdate, tapi vaksin juga diupdate ya, Dok. Nah, Dok, ini kita sesuai janji kita tadi, kita akan menjawab pertanyaan dari netizen yang sudah komentar di Instagram @hidupsehat_TV1. Nah, ini ada 4 pertanyaan menarik, Dok. Kita baca dulu satu-satu dari Yopaneng_. Dok, izin bertanya, apakah akibat cuaca ekstrim bisa menimbulkan munculnya virus-virus yang lain selain virus influenza, Dok? Kemudian yang kedua ada Salsa BLNB_. Dok, saya izin bertanya, apakah dari pola makan dan gaya hidup juga bisa mempengaruhi daya tahan tubuh terhadap influenza tipe A pada cuaca yang ekstrim, Dok? Yang ketiga ada dari Safa Karima. Dok, izin bertanya, bagaimana cara masyarakat dapat mengantisipasi dan melindungi diri dari influenza tipe A selama masa cuaca ekstrim? Dan terakhir ini dari Pinkan Ananda. Dok, izin bertanya, bagaimana cara untuk menghindari penularan influenza tipe A dalam kondisi cuaca yang ekstrim ini? Oke, dokter, ini pertanyaan menarik banget, bisa langsung dijawab, Dok. Ya, saya bahas dalam kelompok dulu ya. Boleh, jadi Dok. yang pertama dulu, apakah ada virus lain? Jawabannya iya, ada banyak virus lain. Tadi saya sebut rhinovirus bisa ada, kemudian influenza itu ada temennya para influenza virus gitu ya. Jadi ada banyak jenis virus yang bisa juga terjadi infeksi bersamaan. Influenza sendiri juga kalau kita ingat strainnya ada banyak, ada H1N1, H5N1 ada banyak. Nah, ada banyak tipe yang bisa beredar. Jadi jawabannya ada banyak sekali virus yang bisa terjadi pada musim peralihan seperti ini. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah? Ada 2 prinsipnya, tadi sudah ditanyakan juga. Yang pertama adalah pencegahan untuk supaya tidak tertular. Dan yang kedua, pencegahan kalau tertular tidak sakit. Itu kan 2 hal yang berbeda. Kalau pencegahan tidak tertular tentu jaga jarak. Sama seperti COVID dulu. Kemudian kalau kita lagi sakit, kita pakai masker. Kalau kita dekat dengan orang yang lagi sakit yang tidak pakai masker, kitanya yang pakai masker gitu ya. Jadi mencegah hal-hal seperti itu. Atau mencegah penularan ketiga dengan cara cuci tangan. Jadi kan kita tidak tahu bersin orang tersebut kemudian menempel dan virus itu bisa bertahan lama di permukaan. Nah, itu kita cuci tangan karena kita tidak tahu kita memegang barang-barang apa saja. Jadi sebelum kita menyentuh area tubuh kita, cuci tangan supaya virus itu tidak dengan mudah tertular pada kita. Nah, itu mencegah penularan. Nah, poin yang berikutnya adalah mencegah kalau sudah tertular gimana supaya tidak sakit. Nah, itu tadi pencegahannya yang pertama vaksinasi tentu. Kedua, mencegah dengan cara meningkatkan imunitas tubuh. Jadi konsumsi banyak sayur dan buah yang mengandung banyak ragam vitamin. Makanan sehat ya, Dok? Betul, makanan sehat. Dan tadi sudah ditanyakan juga dehidrasi, mengkonsumsi air juga dalam badan cukup supaya kita bisa melindungi diri dari tidak terinfeksi ataupun tidak tertular influenza tersebut. Nah, dokter, terakhir nih tips untuk para pemirsa Hidup Sehat supaya terhindar dari influenza tipe A ataupun yang sudah terkena ini mungkin bisa dikasih tips gimana biar cepat sembuh nih, Dok. Ya, jadi kalau kita terkena influenza atau gejala influenza, datang ke dokter. Kalau bisa dalam 2-3 hari gejala muncul. Sehingga dokter bisa lihat ini influenza A atau yang lain. Yang kedua, kelompok kita masuk dalam kelompok yang risiko tinggi untuk jadi komplikasi atau tidak. Sehingga dokter bisa tawarkan untuk pemeriksaan, tes. Kalau tes nanti hasilnya positif dan kita dalam risiko tinggi, maka dokter akan menawarkan pengobatan dengan memberikan antivirus. Dengan cara itu kita bisa mencegah komplikasi yang buruk dari influenza A yang terkena pada kita. Nah itu tadi tips untuk menghindari ya influenza tipe A di cuaca ekstrim saat ini ya, dokter. Dokter, terima kasih banyak atas informasinya, sudah berbagi tips dengan para pemirsa Hidup Sehat. Dan kita sudah 30 menit ini, dokter, menemani pemirsa pada pagi hari ini. Tapi kita akan terus menemani Anda setiap hari Senin sampai Jumat pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Saya Margareta Novita, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa
lupa Indonesia hidup sehat.